صلاة القائم وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث الله إلى محمد. إنك لا Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudallah ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bapak-bapak, saudara-saudara serta teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan limpahan nikmat kepada kita semuanya selaku hamba-hamba Allah. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat maupun nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama dalam menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah dalam setiap sekali dalam sepekan. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikut-pengikutnya sehingga kita akan meraih syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada para jamaah. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita akan selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Masjid Jami Al-Ihsan rahimakumullah. Khatib akan menyampaikan tema yaitu uswatun hasanah. Kenapa saya menyampaikan tema ini? Karena kita akan kembali murojaah, kita akan mempelajari kembali dan juga mengingat kembali apakah itu uswatun hasanah. Uswatun hasanah terdiri dari dua kata, yaitu kata uswatun yang artinya adalah pedoman ataupun bisa juga panutan dan juga patut dicontoh. Lalu kata hasanatun yang artinya adalah baik.
Jadi definisi uswatun hasanah adalah kita patut meniru kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang baik. Baik itu dari perilakunya, perbuatannya, sikapnya, maupun juga lisannya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dijadikan sebagai panutan dalam kehidupan kita. Banyak sekali di antara masyarakat kita memang hidupnya terbalik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Giliran artis ataupun public figure kita idolakan. Namun giliran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak meneladani beliau. Hanya saja kita sering mendengar siapakah itu sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekedar lewat saja, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Uswatun hasanah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menumbuhkan akhlakul karimah. Akhlakul karimah di sini artinya perilaku yang mulia, perilaku yang baik, menghindari dari perilaku-perilaku yang buruk, atau dikata lain akhlakul madmumah. Nah, disitulah Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi kita patut memahami dan menghayati akhlak beliau seolah-olah kita sudah memahami, tahu betul ayat Al-Quran dan beserta isi kandungan-kandungannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Akhlakul karimah inilah dapat membawa diri kita kepada keniscayaan dari kebinasaan. Seperti contohnya yaitu ada di dalam kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Dujana. Beliau Abu Dujana berasal dari kabilah Khazraj atau suku Khazraj yang ada di Madinah. Di waktu subuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat berjamaah bersama dengan umatnya, termasuk juga para sahabatnya. Rasulullah menjadi imam. Ketika sholat subuhnya sudah selesai, Rasulullah berbalik badan menghadap kepada umatnya dan lalu melihat ada seorang sahabat yang ia sudah selesai sholat, namun dia langsung pulang ke rumahnya. Itu di hari pertama. Di hari kedua pun demikian, di hari ketiga pun demikian, lalu di hari keempat pun juga demikian. Di hari keempat Rasulullah SAW melihat seorang sahabat yang begitu heran sekali. Maka Rasulullah SAW memanggil Abu Dujana. Ya Aba Dujana, ta'al. Wahai Abu Dujana, bisakah kamu kemari? Lalu Abu Dujana menjawab, ada apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW bertanya kembali, berbalik bertanya, wahai Abu Dujana, sesungguhnya kenapa kamu sehabis sholat subuh engkau langsung pulang? Padahal sehabis sholat kita perlu beristighfar dulu, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lalu berwirid, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau tidak mau mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu Abu Dujana menjawab, begini ya Rasulullah, di samping rumah saya ada rumah tetangga saya, ada pohon
Di rumah tetangga saya ada sebuah pohon kurma. Pohon kurma yang biasanya posisinya tegak tetapi miring posisinya, cabangnya maupun juga rantainya, sehingga ketika di malam hari kurma tertiup angin hingga terjatuh, sehingga anak-anakku mengambil kurmanya yang bukan milikku. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami sekeluarga tidak punya apa-apa, bahkan makan pun juga kurang. Makanya ya Rasulullah, aku buru-buru pulang. Karena apa? Karena aku khawatir anakku akan memakan makanan yang haram, memakan benda yang haram ke dalam perut anak-anak kami. Maka aku melihat anak-anakku ya Rasulullah ketika mereka mengunyah kurma, lalu aku mengambil kurmanya itu yang sudah dikunyah, yang ada di dalam mulut anak-anakku. Untung saja ya Rasulullah belum ketelan, hingga aku berkata kepadanya, wahai anak-anakku, aku tidak rela engkau memakan makanan yang haram. Nanti suatu saat ketika engkau sudah dewasa, kamu akan memakan makanan ataupun harta yang haram, bahkan juga engkau melakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menangis dan terharu mendengar kisahnya dari Abu Dujana. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau ingin penasaran, pengen tahu, wahai Abu Dujana, siapakah yang mempunyai pohon itu? Milik siapakah itu pohonnya, wahai Abu Dujana? Beliau bertanya. Lalu Abu Dujana menjawab, itu pohonnya punya orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil, wahai Abdullah bin Ubay bin Salul, bisakah kamu kemari ke sini? Nah, Abdullah bin Ubay berkata, ada apa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata, Abdullah, bisakah kamu menjual pohon kurma yang kamu punya? Nanti saya akan membelinya 10 kali lipat. Begitu. Pohon kurma yang indah, yang terbuat dari buah zamrud, dan tangkainya yang terbuat dari mutiara putih. Nanti di situ ada bidadari surga. Beliau Rasulullah SAW begitu menjawabnya. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul, beliau menjawabnya dengan membantah, saya tidak memahami, tidak mengerti berdagang dengan sistem jatuh tempo. Makanya saya tidak mau menjualnya, kecuali kalau dengan uang, dengan fulus, saya mau. Begitu kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang dan berkata, hei Abdullah bin Ubay, biarkan saya yang beli pohon kurma 10 kali lipat. Dan akhirnya Abdullah bin Ubay mau menjualnya. Seraya berkata, oke, saya menjualnya. Abu Bakar As-Siddiq berkata, bagus. Hingga pohon kurma, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana. Sampai Rasulullah SAW beliau berkata, wahai Abu Bakar, nanti aku akan mengganti beban untukmu. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu senangnya bukan main, bahagianya bukan main. Begitupun juga Abu Dujana. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul, ia terpukul, lalu ia berlalu. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul pulang ke rumah.
Lalu ia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, sesungguhnya aku mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari pohon kurma yang kupunya yang biasanya aku makan, dan tidak aku kasih kurma kepada seseorang sedikit pun." Lalu di malam hari Abdullah bin Ubay bin Salul tidur di malam harinya. Kemudian di pagi harinya dia bangun dan melihat pohon kurma itu sudah bergeser ke tanahnya yang di depan rumahnya Abu Dujana itu. Begitu herannya Abdullah bin Ubay bin Salul, karena ini merupakan mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Pelajaran-pelajaran yang dijelaskan adalah bahwa pertama, Rasulullah SAW beliau orang yang sangat peduli terhadap umatnya hingga ia bisa membantu Abu Dujanah ketika ia mengalami kesulitan. Dan begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut tiru dengan sosoknya beliau Rasulullah SAW maupun juga Abu Bakar, karena mereka berdua melapangkan kesulitan kaum muslimin seperti Abu Dujana, sebagaimana ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu bihi kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan orang muslim yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan pula kepada dirinya seseorang yang melapangkan kesulitannya. Begitu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud radhiyallahu anhu. Lalu yang kedua, yaitu Abu Dujana, walaupun dia miskin, tetapi dia tetap beristiqomah di jalan Allah untuk menghindari diri dari hal-hal yang haram. Ia tidak rela, ya, dan begitu juga keluarganya Abu Dujana memakan harta benda yang haram. Nah, makanya di situ hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, carilah rezeki yang halalan thayyiban mubarakan. Karena hidup di dunia ini tidak ada instan. Kesuksesan itu tidak ada jalan pintasnya. Makanya kita berjuang terus dan berusaha terus, bekerja keras disertai dengan keikhlasan. Kerja keras, kerja cerdas, dan juga kerja ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang barokah kepada kita semuanya. Walaupun kita berada di landa kesulitan, ekonominya kurang, bahkan juga kita merasa dirinya kehilangan yang ada di dalam diri kita, hartanya maupun juga bendanya, maka jangan putus asa. Karena putus asa itu merupakan bukan jalan solusi. Jangan mengeluh. Makanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita punya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kepadanya. Jika engkau mengkufuri nikmatnya, sungguh azabku sangat pedih. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ataupun yang panjangnya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asyi wa dzunub. Karena beristighfar itulah akan menghapus dosa-dosa kita yang kita perbuat.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia kepada kita. Kita hidup di dunia ini, nanti kita akan memasuki fasenya ke alam kubur ketika kita sudah wafat. Lalu kita bangkit dari alam kubur pada hari kebangkitan Yaumul Ba'ats. Setelah itu kita kumpul di padang mahsyar. Nanti kita bakal dicek, diperiksa sama malaikat. Dua malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib mencatat amal kebaikan. Malaikat Atid mencatat amal kejahatan. Nanti dicek nih hadirin. Bagus sekali itu amalan-amalannya. Sedangkan amalan-amalan yang buruk yang kamu kerjakan yang telah lalu sudah terhapus. Itulah karena berkat kita membaca istighfar. Istighfar yastaghfiru istighfaron fahuwa mustaghfirun. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala agar engkau mendapatkan surga yang kamu peroleh seluas langit dan bumi. Itu surganya tersedia bagi orang-orang yang beriman. Dan tak lupa harus mempunyai empati, memiliki kepedulian terhadap sesama muslim. Maka bantulah dengan sesama muslim dalam hal apapun, melapangkan kesulitan kepada kaum muslimin, karena ini pun juga merupakan bagian dari sedekah. Berkata baik pun juga sedekah, berbuat baik kepada sesama yang lain itu pun juga sedekah, bahkan menolong kepada sesama kaum muslimin itu merupakan sedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mari kita kembali meneladani sosoknya beliau, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar senantiasa hidup kita berkah dunia dan akhirat, dan hidup kita selamat di dunia dan akhirat. Jadikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan dalam kehidupan kita. Ini saja dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga ini hikmah pelajaran dapat menjadikan pelajaran untuk kita semuanya dan untuk diri saya sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلى أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصرهم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم فاذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن